Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mbak. Di sini saya akan menginterview Ibu terkait penelitian saya yang berjudul tentang implementasi kurikulum merdeka bahasa Inggris di SMA negeri di Yogyakarta. Yang pertama terkait tentang lesson plan ya Ibu. Saya mulai yang pertanyaan pertama ya Bu ya. Acuan apa yang digunakan untuk setiap kali menyusun modul ajar? Apakah menyusun modul ajar setiap kali pertemuan atau dilakukan untuk pertujuan pembelajaran atau materi, Bu? Ya, kalau kami kan baru setahun ini ya melaksanakan ini. Kami kalau membuat modul ajar itu patokannya ya dari ATP sama CP, Mbak. Jadi kebetulan yang menyusun ATP dan CP-nya itu dari MGMP. Jadi kita se-Kabupaten Sleman ini punya kesepakatan. Jadi untuk semester ini misalnya kelas 10 itu CP-nya ini gitu. Jadi ya udah kita ngikut gitu aja. Oh, berarti berdasarkan TP-CP gitu ya, Bu ya. CP ATP. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah modul ajar yang dibuat mengacu pada kurikulum merdeka atau menggunakan sumber lain? Apa saja sumber yang digunakan untuk menyusun modul ajar selain yang ada di website kurikulum merdeka gitu? Oh ya. Ya itu kan sebenarnya terserah guru masing-masing ya Mbak. Jadi cuma kabupaten cuma istilahnya kayak membagikan silabusnya seperti ini. Lalu masing-masing guru disesuaikan dengan kondisi di sekolah masing-masing. Kayak kalau saya di SMA Kalasan ini untuk modul ajarnya atau materi pembelajarannya ya saya biasanya ambil dari internet. Tapi ya tetap mengacu ke yang sudah ada di CP itu apa yang harus, tapi materinya sendiri saya lebih suka cari dari berbagai macam sumber lah ya buku ada, buku, internet seperti itu. Biasanya modul ajarnya itu untuk sekali pertemuan atau beberapa kali gitu ya. Jadi kayak ya mirip kayak lesson plan itu Mbak. Jadi biasanya kalau membuat modul ajar melibatkan pihak lain gitu nggak Bu? Atau misalnya sendiri atau sama rekan? Sementara ini sendiri karena dari MGMP belum ada waktu untuk kayak mengadakan workshop atau untuk membuat modul ajar bersama-sama, walaupun sudah diagendakan sebetulnya. Katanya nggak tahu mulai semester ini mau ada workshop pembuatan modul ajar bersama-sama, tapi kenyataannya kan belum. Jadi ya udah kita buat sendiri-sendiri. Berarti penyusunan modul ajar yang Ibu buat sekarang ini mengadaptasi ya Bu ya? Mengadaptasi ya. Untuk menganalisis kebutuhan siswa sebagai acuan pembuatan modul ajar sebelum proses pembuatan itu apa yang dilakukan Bu? Ada nggak Bu? Ada kayak semacam pemetaan gitu ya. Jadi kan saya pengen tahu anak-anak ini ada di level atau kemampuan yang seperti apa gitu. Nah, pertama biasanya dari performance mereka dulu, kayak saya suruh maju gitu, enggak langsung kayak tes beneran gitu, tapi mereka saya suruh maju untuk memperkenalkan diri. Dari situ kan udah kelihatan seperti itu. Biasanya dalam penyusunan ini sesuai ekspektasi nggak Bu sama pembelajaran bahasa Inggrisnya? Jadi kita kan bikin modul ajar kan rencana ya Bu, rencana. Biasanya kayak gitu tuh sesuai ekspektasi sama rencana kita atau enggak? Enggak sih. Ya pasti ada yang ya harus fleksibel ya, disesuaikan dengan kondisi di kelas juga, karena antara kelas 1 dengan yang lain pun beda-beda gitu. Jadi kadang yang kelas ini kok bisa cepet, yang kelas ini agak lama gitu. Jadi ya fleksibel. Biasanya memang gitu ya Bu. Kalau untuk sumber belajar ada nggak Bu yang selain di luar kelas, misalnya selain dari Kemdikbud, misalnya kayak sumber belajar yang otentik kayak bahasa Inggris mungkin dari Cambridge atau dari apa gitu yang sumbernya benar-benar dari luar gitu, bukan yang bahasa Inggris yang otentik gitu ya.
Biasanya saya sering ngajak mereka dengerin dari BBC London. Oh, BBC. Oh ya. Berkaitan dengan materi belajar, apakah Ibu menyiapkan sumber belajar sendiri atau yang telah tersedia? Berarti yang telah tersedia gitu ya, Bu? Yang tersedia saya combine dengan saya cari sendiri gitu. Ada bukunya nggak sih, Bu, dari? Ada, cuman ya itu tadi kayak kadang saya sebenarnya buku itu kan tergantung kita mau makanya gimana ya Mbak. Jadi Iya. ya itu tadi, makanya saya sering tak tambah-tambahin dari yang lain gitu kalau saya nggak srek dengannya. Berarti materi belajar itu dapatnya juga dari apa? Selain dari buku, dari internet gitu ya, Bu ya. Lalu dalam menyiapkan media pembelajaran, apakah Ibu setiap kali pertemuan tuh menyiapkan media pembelajaran? Ya, karena anak-anak sekarang tuh kan apa ya, kebanyakan kalau dari pengamatan saya tuh kayak banyak yang audio gitu kan, audio iya. sama apa Video gitu ya, Bu. jadi kalau nggak dipancing dengan kayak gitu tuh mereka nggak apa ya nggak bisa Iya, tune dengan iya. temanya gitu. Lalu bagaimana dengan Ibu menyiapkan media itu sebelum pertemuan gitu? Iya, atau jadi kayak saya biasanya saya ambil satu hari kayak weekend gitu, saya menyiapkan untuk 1 minggu sekalian biar sekalian, biar iya. saya nggak apa ya istilahnya nggak kita kalau ngajarkan idealnya kan well prepared ya. Iya. Jadi kayak gitu, jadi biar nggak gabut nggak gabut apa sih istilahnya, biar nggak krik-krik aja di kelas, biar kita tahu oh ini saya harus gini udah siap. Terkait pemilihan media, Bu, kalau yang sudah ada, terus nanti cara apa memilih media yang baik itu seperti apa, Bu? Kan kadang ada nih dari buku tuh misalnya sudah ada ini, mungkin menurut Ibu kurang atau misalnya ada, atau gimana tuh nanti pemilihan media yang pas untuk siswa itu seperti apa? Biasanya saya sesuaikan dengan minat mereka, lihat minat mereka, terus usia juga kan, lalu yang baru tren di kalangan mereka gitu. Oh iya, Bu. Berkaitan dengan sumber materi dan media, strategi apa yang Ibu terapkan dalam persiapan memenuhi kebutuhan siswa dalam belajar? Strategi persiapannya mungkin prepare-nya tuh menyiapkan itu tuh mungkin ada strateginya apa enggak gitu, Bu. Misalnya teorinya ini biar mungkin anaknya tertarik, nanti bagaimana biar memenuhi CP ya, Bu ya, namanya CP. Iya, pokoknya saya patokannya dari CP itu tadi Mbak. Jadi kan justru sudah ada misalnya harus anak untuk memirsa harus mencapai seperti ini, menyimak, membaca gitu. Jadi ya. Kalau metode pembelajarannya memakai apa, Bu? GBA apa PBL? Lebih apa ya? Ya anu sih Mbak. Saya variasi sih. Iya, misalnya yang kayak yang ini, yang materi pertama ini saya masih PBL gitu. Nanti mungkin yang berikutnya mungkin saya bisa pakai Zangrebis kalau yang Mas Didi. PBL tuh project ya, Bu. Jadi mereka tak suruh ya, kalau project kan nggak selalu produksi ya hasilnya, tapi ada sih produknya. Gitu. Ya kalau bahasa Inggris kan teks gitu pasti ada produknya ya, Bu. Kalau di kelas juga menggunakan metode pembelajaran lain nggak, Bu? Kalau iya mungkin apa gitu, nggak? Seringnya ya PBL itu ya Mbak, saya karena memang sekarang karena ya tuntutannya sekarang kan apa gitu kan, menghasilkan apa gitu. Iya. Berarti metode pembelajarannya itu berarti mengacu dengan kurikulum Merdeka ya, Bu? Ya. Untuk model pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan proses pembelajaran bahasa Inggris di kelas itu apa, Bu? Berdiferensiasi di sini. Nah itu saya ya itu tadi pertama saya baru kayak pemetaan dulu kan Mbak, pengelompokan gitu. Jadi oh anak ini kemampuannya seperti ini, jadi belum sampai yang mereka tak kasih apa, tapi paling enggak secara apa sering-seringnya mereka tak suruh berkelompok ya apa kooperatif learning gitu. Jadi diskusi gitu diskusi betul. Jadi biar mereka yang pintar bisa membantu yang kurang gitu.
Berarti fase pembelajaran di kelas bahasa Inggris itu kalau kelas SMA berarti fase apa Bu? Fase E ya? Yang kelas 10 E. E. Nanti yang kelas 11 12 itu F. F. Berkaitan dengan metode, model, dan teknik pembelajaran, apa yang Ibu lakukan dalam mengatasi siswa yang mengalami kesulitan belajar bahasa Inggris? Motivasi sih terutama ya Mbak. Jadi dari waktu pemetaan itu kan udah kelihatan anak-anak yang kurang dalam arti nggak hanya secara akademik, tapi secara konten atau akademiknya, tapi juga dari motivasi atau kepercayaan diri ya gitu. Berarti dengan motivasi itu ya Bu ya? Berkaitan dengan penilaian nih Bu, bagaimana perencanaan penilaian siswa dengan kebutuhan khusus termasuk yang mengalami kesulitan belajar? Jadi siswa yang mengalami kesulitan belajar bahasa Inggris tuh perencanaan penilaiannya seperti apa? Apa khusus apa sama, tapi nanti mungkin ada kayak perlakuan khusus gitu ya, misalnya kan kita sekarang nggak boleh ada KKM ya. KKM kan kan setiap anak punya pencapaian sendiri-sendiri. Jadi ya secara umum masih saya samakan, tapi nanti dalam ada tugas tambahan mungkin, kalau dulu namanya remedi gitu ya, tapi dia mungkin perlu waktu yang lebih untuk belajar sendiri mandiri gitu. Bagaimana perencanaan pengayaan penilaian termasuk siswa? Kalau pengayaan itu kan bagi yang sudah baik gitu ya. Iya, mereka saya beri tugas yang agak lebih berat gitu. Bukan berat ya, tapi lebih bervariasi. Ya. Untuk perencanaan pemfasilitasan itu bagaimana Bu untuk siswa yang mengalami kesulitan belajar bahasa Inggris? Saya menawarkan kayak klinis gitu ya, maksudnya mereka yang memang yang merasa kurang gitu bisa menemui saya, nanti saya berikan waktu untuk semacam remedial teaching, jadi mengulangi lagi yang sudah saya berikan gitu. Sekarang terkait penyampaian materi ya Bu ya di kelas, apa prosedur yang Ibu gunakan dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kelas? Mungkin dari pembukaan, penyampaian materi. Contohnya nggak ada ya. Ya secara umum ya Pak, ya mengalir kayak pembukaan pasti ada. Jadi pre, while sama post teaching gitu. Iya Bu. Bagaimana Ibu dalam menyampaikan materi belajar di kelas? Maksudnya? Mungkin dengan ceramah atau dengan menampilkan video dulu kalau saya bisa tunjukkan, jadi pertama kalau pre itu ya kita pastikan lead in dulu ya, mau masuk ke topik gitu. Biasanya saya trigger, saya kasih kayak trigger dengan video-video gitu kan, rangsangan stimulus dengan video, melihat video dulu gitu, terus nanti baru masuk ke while teachingnya ya mulai masuk ke materi. Biasanya seringnya sih saya awali dengan video, menampilkan video, gambar, mendengarkan dialog atau monolog gitu, terus baru masuk ke materi ngajar, lalu saya beri aktivitas, activity atau task gitu ya. Terus nanti penutup kayak ngasih feedback. Biasanya sih seringnya saya kelompok sih, sukanya saya kayak diskusi kelompok gitu, terus nanti mereka menyampaikan hasil diskusinya. Berarti sudah mengintegrasikan penggunaan TIK ya Bu ya? Oh iya, saya malah pasti cenderung tergantung pada laptop. Kalau listrik mati itu saya jadi mati gaya. Karena kadang ya itu tadi bingung. Ya, ada ketergantungan. Untuk bahasa di kelas menggunakan full bahasa Inggris apa saya coba paling enggak untuk classroom instruction ya, sama untuk itu full English. Jadi kan anak-anak sekarang tuh bahasa Inggrisnya kan udah bagus banget ya. Jadi exposure mereka kan juga banyak dari mana-mana, dari media sosial tuh kan sekarang banyak sekali lah. Jadi mereka udah
udah nggak kayak dulu mereka kayak kita dulu, takut denger ya Iya, ternyata ternyata anak-anak lebih tuh, paham. jadi jangan takut untuk menggunakan full English di kelas karena anak-anak pasti bisa nangkep. Terus untuk bagaimana Ibu menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi saat proses pembelajaran, Bu? Menerapkannya mungkin apakah dikelompokkan yang unggul atau dicampur? Enggak. Jadi acak aja random gitu, karena takutnya mereka nanti malah jadi yang merasa aku kan kelompok kurang, nanti malah mereka jadi insecure. Jadi cukup saya aja yang tahu, mereka nggak perlu tahu bahwa itu mereka tuh dikelompokkan. Saya kurang setuju sih dengan seperti itu. Berarti kan di kurikulum kurikulum Merdeka kan ada juga kan Bu ya istilah pembelajaran berdiferensiasi ini. Iya. Jadi menurut saya sih cukup guru yang paham ya bahwa si A itu lebih baik dari yang B misalnya, atau yang C kurang dari yang C, tapi jangan sampai mereka tuh terus anak-anak jadi kayak merasa dikotak-kotakkan gitu. Untuk ini Bu mengkaitkan proses pembelajaran di kelas dengan kehidupan siswa sehari-hari nggak Bu? Iya. Terus lalu bagaimana cara Ibu mengaitkan proses pembelajaran bahasa Inggris ke dalam kehidupan sehari-hari? Ya tergantung topiknya Mbak. Misalnya sekarang kan topiknya tentang great athletes gitu ya. Terus nanti saya hubungkan dengan kalau kamu sendiri misalnya melihat atlet seperti ini kan mereka sehat ya, cara hidupnya teratur. Kalau kamu sendiri gimana di rumah? Bagaimana cara kamu mengatur pola makan misalnya atau pola hidup, seperti yang sederhana gitu. Lalu peran Ibu dalam proses belajar mengajar di kelas itu apakah hanya sebagai guru atau yang lain? Mungkin kan bisa sebagai fasilitator atau apa? Saya sih lebih seringnya ke fasilitator aja ya. Nah, anak tuh sekarang lebih suka mengekspor sendiri sih. Iya Bu. Kalau mendengarkan ceramah tuh kayaknya sudah bukan zamannya. Apa yang Ibu berikan dalam umpan balik feedback terhadap proses dan hasil pembelajaran di kelas? Ya selalu saya misalnya kayak mereka setelah selesai presentasi gitu ya, selalu saya beri feedback misalnya tadi yang sederhana aja. Jadi tadi kalian ngomongnya masih kurang seperti ini, harusnya begini, atau pronunciation-nya tadi ada yang salah, harusnya bacanya kayak gini, seperti itu, atau ngasih apresiasi juga. Lalu juga ini Bu, menanamkan kan kalau kurikulum Merdeka ini ada Pancasila ya Bu ya ini menanamkan nilai-nilai karakter. Ya karakternya apa aja Bu berarti? Ya kayak peduli. Terus bela rasa, cinta tanah gitu. Lalu bagaimana Ibu dalam menghadapi siswa yang mengalami kesulitan belajar saat proses pembelajaran di kelas? Kalau pas lagi menyampaikan materi tiba-tiba Ibu tahu ini ada anak yang kesulitan, lalu apa yang Ibu? Ya otomatis kita datangi, kita tanya, kita bantu. Tantangan apa dan kendala apa yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran Bu di kelas? Tantangannya adalah karena jumlah siswa dan kelasnya banyak sekali. Jumlahnya banyak. Dan saya tuh susah menghafal, menghafalkan nama anak itu loh. Padahal kan pembelajaran berdiferensiasi kan menuntut kita tahu ya masing-masing anak. Itu yang saya masih susah, tantangannya adalah menghafalkan itu. Lalu siswa. Gimana cara Ibu untuk menghadapi kendala itu Bu? Itu salah satu cara saya. Solusinya itu tadi, saya sering nyuruh mereka maju. Dari itu kan saya tahu ini. Dari situ saya sedikit banyak bisa menghafal. Karena muridnya sekelas berapa Bu? 36 banyak kali 7 kelas kan paralelnya 7. Ya banyak. Sekarang di sesi yang terakhir ini Bu tentang penilaian, apakah Ibu membuat penilaian diagnostik untuk mengetahui kesiapan siswa dalam mempelajari materi ajar? Belum sih, belum. Karena kemarin sih katanya mau bareng-bareng satu sekolah. Belum. Berarti belum bisa menjawab yang bagaimana dalam membuat penilaian diagnostik ini kan ya Bu ya? Belum. Kemarin tuh soalnya kesepakatannya mau bareng-bareng tapi
Lalu apakah Ibu juga membuat penilaian formatif untuk mengetahui perkembangan siswa dalam pembelajaran? Iya. Ya. Lalu bagaimana caranya Ibu membuat penilaian formatif? Kan kalau yang kelas 10 kan belum ya, saya belum, baru rencana ya. Ya nanti biasanya saya bentuknya literasi aja, jadi reading, lebih ke soal-soal reading gitu. Lalu bagaimana tindak lanjut Ibu dalam penilaian formatif terhadap siswa yang mengalami kesulitan belajar? Ya salah satunya cuma remedi itu tadi Mbak. Remedi ya, Di remedi, tugas tambahan. Terkait dengan penilaian sumatif Bu, apakah Ibu membuat penilaian sumatif juga untuk mengetahui CP siswa dalam proses pembelajaran? Ya. Karena memang itu kayak ya termasuk program sekolah. Program sekolah ya Bu ya. Bagaimana Ibu membuat penilaian sumatif? Apakah sudah ada contohnya Ibu combine sendiri atau? Karena tiap tahun itu kan saya beda, selalu beda gitu loh Mbak. Jadi ya nggak enak kalau cuma udah pakai yang ada gitu. Lalu tindak lanjut Ibu terhadap siswa yang mengalami kesulitan belajar dalam penilaian sumatif bagaimana Bu? Kalau ada kesulitannya? Iya. Tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya, ya sama. Mereka saya lihat dulu nilainya. Kalau memang belum mencapai CP-nya ya saya akan beri kesempatan untuk mengulang gitu. Terkait ini Bu, teknik penilaian apa yang Ibu lakukan dalam penilaian pembelajaran berdiferensiasi? Ada apa aja itu Mbak, saya malah belum. Teknik penilaiannya mungkin ya lebih ke formatif, sumatif gitu kan ya Bu? Iya, ya itu. Saya sih kadang tergantung skillnya juga. Skillnya, iya kan skillnya 4. Ada yang unggul di mana? Jadi kalau tes speaking ya bisa dari nilai mereka perform, mereka maju ke kayak presentasi apa gitu. Kalau writing ya dari hasil tulisan mereka. Gitu. Untuk membuat instrumen penilaian, Ibu mengadopsi atau mengadaptasi atau malah membuat sendiri? Mengadaptasi. Ya. Lalu bagaimana Ibu membuat instrumen penilaian terhadap siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar? Apakah dibikin beda apa sama? Kan mungkin kesulitannya beda-beda ya sekarang. Belum sampai situ sih Mbak saya. Iya, ini kan kita masih bener-bener baru. Apakah Ibu juga mengadakan program pengayaan dan remedial dalam proses penilaian? Jika iya, bagaimana Ibu melakukan program remedial? Remedialnya kalau yang udah pengalaman yang dulu ya Mbak, yang dulu selalu saya tak remedial teaching dulu. Jadi saya ulang mengajar lagi, saya ajari lagi. Jadi kesulitannya apa, saya ajar lagi, saya terangkan lagi, lalu nanti baru saya beri kayak tas atau tugas gitu. Ya mungkin sekian Bu wawancara kali ini. Terima kasih atas waktunya Bu Gemma.